Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Wan Ngetrik. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita saat ini sedang membahas tentang SPMB Jatim tahun 2026. Jadi, ini masih lanjutan materi sebelumnya. Di sini kita akan membahas perihal tahap dan jalur pendaftaran untuk SPMBD kali ini. Ada tahap 1, 2, 3, dan 4. Namun sebelum itu kita laksanakan. Aduh, laksanakan kayak apa aja ya? Kita lakukan disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini dibuat atas nama pribadi dan tidak mewakili instansi manapun. Oke, lanjut. Let's go. Eh, ada beberapa tahapan 1 sampai 4 tadi, di mana masing-masing harus kita, cermati biar bisa mendapatkan potensi terbaik, dari, ini ya, untuk adik-adik semuanya yang akan mendaftar di SMA atau SMK negeri di Provinsi Jawa Timur, di kabupaten kota manapun gitu ya, karena juknisnya satu provinsi itu sama. Kalau ada yang beda ya, nah, itu untuk sekolah-sekolah khusus. Ada juga nanti di sana sudah, tertuliskan, untuk sekolah-sekolah khususnya, tapi secara umum, semuanya sama. Oke, tahap 1 atau jalur pendaftaran tahap 1 itu, bisa dikatakan ini ya, apa, atau jalur domisili, seperti itu. Tapi ingat, namanya saja domisili, tapi, di sana bukan berarti yang, dilaksanakan atau yang dihitung pertama itu berdasarkan jarak, bukan. Jadi, domisili itu, yang dihitung tetap nilai. Nilai apa, Pak? Nah, 60% nilai rapot dan 40% nilai TKA, seperti itu ya. Kemudian tahap 2 dilakukan secara online juga pendaftarannya. Ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi orang tua, kemudian ada prestasi hasil lomba. Kemudian tahap tiganya, dilaksanakan secara online juga karena semua pendaftaran itu dilakukan secara online. Hanya pada saat verifikasi saja yang, perlu datang secara offline gitu ya. Tahap 3 itu jalur nilai prestasi akademik SMA. Jadi, apa bedanya dengan tahap 1? Beda. Kalau tahap 1 sama-sama menggunakan, eee, nilai gabungan rapot dan TKA, tapi yang bisa daftar hanya yang ada dalam rayon. Tapi kalau di tahap 3, itu bisa dalam dan luar rayon. Sehingga nanti, adik-adik yang mungkin rumahnya jaraknya jauh dari, kota, kemudian pengen sekolah, memimpikan sekolah idaman di kota, itu bisa melakukan pendaftaran tahap 3. "Pak, gimana caranya?" Ya ini, apa, yang jelas gini ya, saya tidak akan mengajari bagaimana tip dan triknya, eee, ya sesuai dengan inilah ya, apa, usaha masing-masing. Namun yang jelas begini, apabila ingin diterima di tahap 3, pastikan kalian tidak diterima di sekolah manapun di tahap 1, tahap 2. Karena misal nih si A, tahap 1, dia berada di luar domisili, dia sudah milih sekolah terdekat dulu, terus kemudian dia diterima. Nah, kemudian nanti pengen, pengen daftar lagi di tahap 3, nggak bisa. Atau misal di tahap 1 sudah milih sekolah A, sekolah B, sekolah C, ternyata sudah diterima di sekolah C-nya, alternatif ketiganya. Ya nanti di jalur tiganya sudah nggak bisa daftar juga. Terus bagaimana kalau misal pengen banget pokoknya saya kalau nggak di, SMA 1 Tuban ya saya mending di, sekolah di swasta di luar kota atau di luar negeri misal. Misal. Ya berarti, tahap 1 pilih aja satu gitu ya, jadi hanya dipilih sekolah yang paling diminati, contoh SMA 1 Tuban misal, atau SMA 1, Bojonegoro atau SMA 5, Surabaya gitu ya, sesuai dengan
domisilinya masing-masing lah, gitu. Sehingga di tahap 2 misal tidak daftar, kemudian tahap 3 milih lagi di, sekolah prioritas utama di sekolah yang tadi, baru prioritas lainnya, bolehlah ya kalau misal mau di lebih dari satu, toh juga sudah nggak ada kesempatan lain. Ada sih di tahap pemenuhan baku, tapi, ini, untuk pemenuhan baku ya bisa bisa berharap, bisa tidak, karena ya, ini kan, apa, by system dan kita nggak tahu termasuk di sana atau enggak. Misal sudah kita tunggu ternyata enggak diterima di sana, ya semua ada konsekuensinya. Oke, tahap 3 tadi sudah saya jelaskan, kemudian tahap 4 itu nilai prestasi akademik untuk SMK yang, kuotanya sangat besar ya SMK di tahap 4 ini. Oke, eee yang pertama untuk ketentuan mengisi tahap dan jalur pendaftaran SPMB dikecualikan untuk satuan pendidikan kerjasama, satuan pendidikan eee, Indonesia di luar negeri, kemudian SLB, sekolah pendidikan penyelenggaraan program pendidikan khusus, misal di sana ada SMA Negeri Olahraga, SMKN 12 Surabaya, SMKN Maritim, Lamongan, SMKN 5 Malang, SMKN Model Terpadu Bojonegoro. Nah, itu yang tadi sempat saya sebut di, video yang lain ada sekolah-sekolah, khusus tadi. Ada SMA Tarunanala dan lain sebagainya. Pokoknya, yang tertera di sanalah, gitu ya. Yang boleh menggunakan juknis khusus, kalau yang lain di luar sekolah yang ada di sana berarti semuanya sama. Tahap dan jalur pendaftaran berikutnya di poin F, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan SMA terbuka di Jawa Timur, itu juga sudah ada khusus. Kemudian, sekolah blank spot, ini saudara kita di, Masa Lembu sana di, ini ya, apa, Madura sana karena memang kondisi yang blank spot atau tidak ada jaluran, jaringan yang memadai, maka ada ketentuan khusus. Kemudian satuan pendidikan daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam satu rombongan belajar. Ya mungkin daerah-daerah yang mohon maaf yang agak di pinggir atau apa yang memang jumlah, penduduk usia sekolahnya itu sangat sedikit. Nah, yang seperti itu dikecualikan. Tahap pelaksanaannya seperti ini, jalur domisili SMA 35, SMK 10%. Tahap, 2-nya ada afirmasi SMA-nya 30, SMK-nya 15, mutasi siswanya SMA, SMK sama 5%, kemudian untuk, prestasi hasil lombanya juga sama-sama 5%. Kemudian tahap 3 jalur prestasi akademik SMA ada 25%. Nah, sedangkan tahap 4 khusus SMK ini, masih lumayan besar, dia mengambil jalur nilai, prestasi akademik itu ada 65%. Pak, apakah ini adil? Ya, ketentuan pasti sudah dipertimbangkan. Pastinya ya insya Allah adil lah, seperti itu ya. Oke. Berikutnya, jalur SPMB Jatim 2026-nya jenjang SMA. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa, di domisili SMA itu ada 35%, itu juga, terdiri dari 19% domisili reguler dan tahun 2026 dan 1%-nya, sebelum 2026. Kemudian 15%-nya untuk domisili sebaran tahun 2026. Untuk tahap 1 tadi sudah kita infokan bahwa hanya bisa didaftari atau dilaksanakan pendaftaran bagi mereka yang berada di dalam rayon saja. Kalau yang di luar rayon tahap 1, jangan dulu ya, gitu. Kemudian pilihan maksimal ada 3 sekolah, bisa memilih 3 sekolah terfavoritnya. Nah, misal SMA, 1, SMA 2, SMA 3, misal kayak gitu. Kemudian, mutasi orang tua atau wali di, tahap
ini ya, kedua itu ada 5%, kemudian mutasi tugas orang tua atau wali, anak guru atau tenaga pendidikan, ini dalam rayon atau luar rayon berbatasan, pilihan hanya satu sekolah. Jadi di tahap 2 ini hanya ada satu sekolah, gitu ya. Kemudian ada prestasi hasil lomba yang di sana ada 5%, prestasi lomba akademik dan akademik dalam rayon atau luar rayon kabupaten kota berbatasan, atau pilihan hanya satu sekolah. Jadi di tahap 2 ini hanya ada satu sekolah yang bisa daftar. Kemudian dia bisa dari rayon ataupun luar rayon yang berbatasan. Kemudian untuk berikutnya ada afirmasi 30%. Nah, ini terdiri dari ekonomi tidak mampu, kemudian yang dipersyaratkan ada nilai akademik KITM, kemudian anak buruh dan penyandang disabilitas dalam rayon atau luar rayon berbatasan, pilihan satu sekolah juga. Jadi 30 ini nanti di breakdown, dibagi menjadi sekian persen berdasarkan dengan kriteria yang ada di sini. Berikutnya nilai prestasi akademik itu 25%, terdiri dari 24 dan 1, itu untuk lulusan 2026 dan sebelumnya. Di sini gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai 5 itu sejumlah atau bobotnya 60%, dan rata nilai TKA atau indeks sekolah asal itu 40%. Maksudnya untuk TKA itu bagi yang lulusan 2026 dan indeks sekolah asal itu untuk lulusan sebelum 2026. Bisa di dalam rayon ataupun di luar rayon kabupaten kota yang berbatasan. Untuk di jalur SMK, penjelasannya secara umum kurang lebihnya sama. Jadi ada 10% syaratnya sama, kemudian ada 5% syaratnya juga sama, prestasi hasil lombanya sama, ada 5% dan syaratnya juga sama, afirmasinya ada 15%, persyaratan lain-lainnya sama, hanya saja di sini pilihan satu konsentrasi keahlian ya, kalau tadi pilihannya satu sekolah kalau yang di SMA. Kemudian nilai prestasi akademik yang 65% ini sama dengan 64% lulusan tahun lalu, dan selalu ada kuota 1% untuk sebelum tahun 2026. Gabungan nilainya sama, semester 1 sampai 5, 60%, dan nilai TKA 40%. Dalam rayon ataupun luar rayon, pilihan maksimal 3 konsentrasi keahlian, atau mungkin lebih familiarnya disebut dengan jurusan gitu ya. Oke, next. Berikutnya di jalur domisili SMA, di sini ada 35%. Nah, lumayan besar ya kuotanya di tahap kedua ini, yaitu domisili reguler lulusan 2026 19, dan domisili reguler sebelum 2006 ada 1%. Jalur domisili reguler satuan pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari wilayah dalam rayon yang diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA sampai dengan mencapai kuota 19% untuk lulusan tahun 2006 dan 1% dari daya tampung satuan pendidikan. Jalur domisili sebaran satuan pendidikan SMA. Nah, ini biasanya yang banyak pertanyaan ini. Jalur domisili sebaran satuan pendidikan SMA diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam rayon, dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15%. Nah, ini ada 15% dari sebaran.
Dari daya tampung satuan pendidikan dan di masing-masing kelurahan atau desa untuk lulusan tahun 2026 di peringkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili, SMA. Jadi, di sini 35% itu ada 20 di reguler dan 15 persen di sebaran. Yang sebaran itu, tadi akan, diambilkan setelah, di grade di jalur regulernya. Di sini, intinya akan diambil, sesuai dengan wilayah ya atau per desa yang ada pendaftarnya. Kalau misal nggak ada pendaftarnya di desa tersebut ya tidak ada yang diambil atau tidak diperingkat. Kalau misal, pendaftarnya satu bagaimana? Ya kemungkinan besar kan namanya sistem, kalau kita lihatnya ya kalau satu pendaftarnya ya potensinya besar, tapi, sekali lagi, tergantung yang muncul di sistem ya, sambil berdoa saja gitu. Karena, di sekolah itu tidak, bisa mengendalikan ini, seluruhnya dikendalikan oleh sistem, sekolah itu hanya sebagai pengguna saja. Ada catatan yang di warna merah di sini, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas. Nilai kemampuan akademik 60%, kemudian TKA 40%. CMB, CMB itu calon murid baru ya, lulusan 2026 60%, 40%. Ini tadi sudah, sering kali kita sebutkan bolak-balik. Kemudian yang kedua, apabila nilainya sama gitu ya, maka jarak atau tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan gitu. Jadi, eee, apabila, ternyata di passing grade terakhir misal, jumlah yang dibutuhkan itu 60, ternyata di nomor 60 dan 61 itu, ini apa, nilainya sama, kebetulan ya namanya nilai sama ya bisa saja terjadi kan, gitu. Terus kebetulan kebetulan lagi, setelah dicek adalah tempat tinggal terdekat di kesatuan pendidikan masih sama lagi misal. Ya bisa jadi kan, gitu. Terus akan dilihat dari usia calon, murid baru yang, lebih tua, gitu. Oke, next. Jalur domisili SMK yang 10% tadi, untuk domisili SMK diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. Nah, jadi di SMK ini, yang 10%, itu bisa di dalam dan, eee, luar rayon ya. Jadi, berdasarkan, domisili. Urutan pemeringkatan berdasarkan urutan jarak domisili terdekat. Nah, kalau ini domisili yang SMK ini, dia masih berdasarkan dengan jarak. Kalau jaraknya jauh ya berarti, bisa jadi kalah dengan jaraknya yang lebih dekat gitu ya. Kemudian di poin B, jika jarak domisili terdekat dengan satuan pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua. Nah, kemudian jika jarak domisili terdekat dengan satuan pendidikan tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran ya. Kalau waktu pendaftaran bisa jadi selisih detik itu pasti ada ya, nggak mungkin, sepenuhnya sama gitu. Lebih lengkap tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMK. Oke, berikutnya jalur afirmasi SMA ada 30% di sini dari keluarga tidak mampu dan adem. Adem itu afirmasi, anak Papua ya. Jadi, biasanya beberapa sekolah mendapatkan itu dari pusat. Terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah, ada PIP, PKH, BPNT, BST, dan lainnya. Yang jelas semuanya akan dicek bansos di sini. Ini ada tips ini, karena seringkali di kartu PKH ataupun PIP itu kan, terkadang nama yang tercantum di sana itu, bisa jadi berbeda. Eee Triksnya agar memastikan itu, maka nanti teman-teman, bisa diakses sendiri, dicek bansosnya ini, ketika sudah ketemu, lampirkan. Jadi silahkan diikutkan melampirkan di sana, sehingga, nanti, Bapak Ibu verifikator itu akan, lebih mudah untuk,
menyamakan, tinggal mencek ulang namanya yang dicek bansos itu apa, apakah ini adalah orang yang sama, apabila iya, ini. Ditakutkan kalau misal ada perbedaan nama atau yang lain, itu pas dicek oleh, Bapak Ibu verifikator itu tidak ketemu, karena ada perbedaan tadi, seperti itu. KIS atau SKTM sudah tidak diperbolehkan, kepala sekolah wajib verifikasi seleksi berdasarkan jarak domisili ya. Ini kalau, eee, keluarga ekonomi tidak mampu diambilkan dari jarak terdekat ya. Kemudian, eee, yang 13% sama 7% itu sebetulnya sama, hanya saja yang 7% itu ada, persyaratan minimal nilai 85. Kemudian anak buruh ini juga yang dimaksud adalah anak buruh dari keluarga tidak mampu, bukan dari anak buruh yang mampu. Jadi persyaratan anak buruh ini juga sama, kembali lagi yang memiliki, syarat-syarat, seperti ini, PIP dan lain sebagainya. Kemudian penyandang disabilitas, ini juga, sesuai yang tertera di sini, ada beberapa, persyaratan atau mungkin kalau penyandang disabilitas bisa dikomunikasikan dengan sekolah yang dituju secara langsung. Jalur afirmasi SMK, kurang lebihnya persyaratannya sama, kemudian jalur mutasi SMA, SMK, mutasi tugas di sana, ini ya ada mutasi tugas orang tua atau wali melampirkan surat mutasi tugas minimal antar kabupaten kabupaten kota, surat keterangan pindah tugas atau SKPD, ada juga di sana. Alamat yang tercantum dalam SKPD atau surat keterangan harus berada dalam rayon atau luar rayon berbatasan dengan, ini. Kemudian, verifikasi. Anak GTK, ya anak guru atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut, itu sudah, sangat jelas. Kemudian jalur prestasi hasil lomba SMA, SMK ada 5% di sana, perlombaan kejuaraan dilaksanakan baik berjenjang ataupun tidak, diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat atau daerah, sesuai yang di sini. Kemudian dalam hal penyelenggara lomba kompetisi tidak termasuk dalam penyelenggara, asalkan ada di simt.kemdikesmen.go.id, insya Allah lah, itu pasti akan diterima. Jadi, maksudnya diterima bukan diterima ininya ya, maksudnya skornya bisa diakui kalau, selama perlombaan tersebut, dia sudah bisa dikurasi. Terus kalau yang belum dikurasi gimana Pak? Ya belum dikurasi selama sesuai dengan ketentuan ya nanti akan dikurasi atau dicek secara, manual oleh Bapak Ibu verifikator. Diberikan skor, kemudian prestasi bergu, yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis perlombaan, legalasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal, wajib melengkapi dengan surat keterangan dari kepala satuan pendidikan dibatasi maksimal 15 piagam. Apabila dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan kepala sekolah. Bukti prestasi penghargaan diterbitkan paling singkat 30 April. Jadi setelah 30 April 2026, apabila ada sertifikat, tidak bisa diakui ya. Golden ticket, ketua OSIS penghafal kitab suci masing-masing calon murid baru. Kemudian kepala SMA SMK wajib memvalidasi, pemeringkatkan berdasarkan skor tertinggi, jarak, rata TKA, rata nilai rapor dan usia yang lebih tua. Banyak banget itu ini ya pemeringkatannya. Kemudian ketua OSIS, ya ketua OSIS ada golden ticket ini. Mungkin di golden ticket ini nanti, coba kita bahas, tersendiri ya, karena ini waktunya, mungkin pembahasan di ketua OSIS, terus kemudian tahfidz dan lain sebagainya, ini akan sangat, panjang dan harus butuh penjelasan yang detail. Maka untuk ketua OSIS dan berikutnya saya lakukan pembahasan di video lain. Oke, masih bersama Pak Wan Ngetrik. Apabila belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya akhiri cukup sekian. Saya doakan semoga adik-adik sekalian bisa diterima di sekolah impian masing-masing. Bersama Pak Wan Ngetrik.
Kita akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.